gila ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset gitu loh Pak. Kok bisa-bisanya menggantikan duit korban susah sekali, padahal dia masih punya sumber penghasilan yang sangat fantastis, yang dimana dia ceritakan bahwa karyawan aja ribuan, bayar pajak aja ratusan juta per hari, tapi kok mengembalikan hak-hak para korban aja susahnya minta ampun. Sementara di sisi lain, dia sering menggembar-gemborkan, mengkeluarkan ke orang untuk kemudian bersedekah ekstrim. Kan ini satu kenyataan yang miris, menyedihkan sekaligus geli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. 2 bulan yang lalu, 2 bulan lebih tepatnya, ketika Pak Darso mendatangi kantor Warung Steak and Shake dan juga kemudian memberi surat pertanyaan konfirmasi di mana ini adalah usaha dari Pak Darso untuk kemudian meminta klarifikasi dari Warung Steak and Shake terkait Yusuf Mansur yang ada di sana. Pak Darso di sana menanyakan posisi Yusuf Mansur seperti apa dan berapa outlet yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Saya rasa yang mana pertanyaan-pertanyaan Pak Darso ini bersifat tabayun teman-teman. Namun sampai hari ini sudah 2 bulan lebih Warung Steak and Shake belum memberikan klarifikasi. Apakah takut atau bagaimana saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu teman-teman. Yang jelas bagi saya ini adalah satu jawaban bahwa memang Yusuf Mansur ini berada di Warung Steak and Shake. Karena selain pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu di mana dia dengan terang-terangan menyebut bahwa dia bergabung di Warung Steak and Shake sejak tahun 2010, lalu juga beberapa pernyataan Yusuf Mansur yang menyebutkan angka pajak Warung Steak and Shake per bulan, ini mendukung bahwa Yusuf Mansur memang ikut mengelola Warung Steak and Shake. Ditambah lagi dengan permintaan Pak Darso Arif untuk mewawancara pihak Warung Steak and Shake, sampai hari ini tidak diberi jawaban yang jelas. Padahal Pak Darso juga menjelaskan di situ kalau memang tidak bersedia diwawancara tinggal bikin tulisan saja. Tapi sampai hari ini sepanjang yang saya tahu Pak Darso belum menerima apa-apa, informasi apa-apa terkait Warung Steak and Shake dan Yusuf Mansur. Oke teman-teman, kenapa kemudian Warung Steak and Shake dibawa-bawa dalam masalah Yusuf Mansur ini teman-teman? Begini, Yusuf Mansur kemudian, ini saya ceritakan detail kurang lebih ya. Yusuf Mansur membuat Paytrend, Yusuf Mansur membuat kemudian Hotel City. Yusuf Mansur mengajak orang untuk berinvestasi di batubara, yang mana batubara ini di sana ada BMT Darussalam dan juga PT Adi Partner Perkasa yang ikut mengelolanya. Dan PT Adi Partner Perkasa itu komisarisnya adalah Yusuf Mansur. Ada buktinya. Ini saya pernah buatkan konten bahwa saya buka di situ website dari pengadilan, di mana pengadilan di situ memutuskan kasus gugatan sebuah bank CIMB, di mana di sana dituliskan Yusuf Mansur sebagai komisaris. Ada di video saya, di timeline video saya ada jelas di situ. Saya buat judulnya kalau tidak salah, bukti bahwa Yusuf Mansur sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Artinya apa? Yusuf Mansur benar-benar terlibat dengan investasi-investasi yang kemudian mangkrak dan merugikan umat ini. Dan sampai hari ini orang-orang ini belum menerima ganti rugi dari Yusuf Mansur. Dari Yusuf Mansur, BMT dan yang lain-lain untuk kasus batubara. Hotel City juga seperti itu. Hanya yang viral-viral saja yang dikembalikan uangnya. Misalkan Pak Soeharto dan beberapa orang lainnya. Tentu yang muncul di media itu hanyalah sedikit. Tidak sampai 10% teman-teman. Dari ribuan orang yang diduga dirugikan ini, itu tuh tidak sampai 10% yang muncul di media. Dan ini yang diganti ini yang muncul di media itu pun yang viral-viral teman-teman. Misalkan Pak Soeharto kemarin, saya ulangi, belum lagi kayak Paytrend dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian kami beralih ke Warung Steak and Shake? Karena Yusuf Mansur itu mengelola Warung Steak and Shake dan nilainya fantastis. Sementara di video lain Yusuf Mansur mengatakan, saya bantu semampunya, saya kembalikan semampunya, saya tidak punya duit segala macam. Ini kan seolah-olah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, exit
plan, teman-teman. Begitu sudah terjadi huru-hara, sudah terjadi masalah, bla 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 segala macam, dia kemudian tidak mau bertanggung jawab, teman-teman. Sangat jelas kata Iqbal, udah tinggal gue minta maaf aja, ini Cup nih, Yusuf Mansur, tinggal minta maaf, beres. Itu pernyataan Pak Iqbal. Nanti saya putarkan videonya, teman-teman, sebagai pengingat buat kita bahwa jangan sampai kasus ini kemudian bergeser. Saya akhirnya penasaran dong. Saya tanya, misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jaman, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada jadi juga di situ. Misalnya Tat meleset, Tat, ini gimana dong gitu kan? Resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja Jaman, tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya. Gitu loh. Itu yang di situ saya gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset gitu loh Pak. Berarti kan memang sudah ada niat dari semenjak dia memaparkan ide-ide gagasan bisnisnya itu kepada saya, itu dia juga udah sebenarnya tahu ini bakal meleset gitu loh. Karena saya tanya, Pak, kalau meleset gimana nih hitung-hitungannya gitu. Si Jody mah di mana aja, jadi cuman ginilah dia mah, inilah utul. Dia itik lah, dia pokoknya itik yang selalu mengikuti induknya itu Yusuf Mansur ini. Kalau saya tuh masih ada vokalnya gitu loh Pak. Saya kalau memang itu sekiranya memang nggak bener ya saya bilang sebentar Tat gitu loh. Saya berani untuk menyela Ustadz Yusuf Mansur ini, si AKA Jaman tadi. Nah saya bilang, kalau maksud gimana? Udahlah, tenang, aku punya ilmu, tinggal minta maaf aja, beres. Minta maaf, beres. Yusuf Mansur gitu lah. Gaya gimana lah ya, saya agak lupa karena itu kan saya dosa kan nanti kalau bikin-bikin. Tapi begitulah waktu itu, inget banget saya, gayanya tuh Yusuf Mansur, tinggal minta maaf, beres bos, kira-kira gitulah. Makanya kenapa kemudian mengarah ke warung Stick and Stick, karena sampai hari ini Yusuf Mansur masih mengelola warung Stick and Stick bersama Jody Bratosuseno. Kok enak banget dia kelola warung Stick and Stick sementara orang-orang ini belum kembali duitnya, padahal dia yang ngajak untuk berusaha berbisnis, untuk berinvestasi. Kalau ada yang berkomentar bahwa itulah resiko investasi, resiko bisnis, bukan seperti itu cara mainnya, teman-teman. Karena investasi yang dibawakan oleh Yusuf Mansur ini yang kemudian hampir semuanya mangkrak, yang mana setiap bisnis investasi yang dia kerjakan bersama umat ini mangkrak, teman-teman. Kondote Moyavidi, Batu Bara, Hotel City, Paytrend, itu jelas resmi ditutup oleh OJK ya, Paytrend Asset Management ya. Tabung Tanah, Umroh Merdeka, ini semua mangkrak, teman-teman. Dan sampai hari ini setelah bertahun-tahun, korban-korban ini kebingungan mau minta ke siapa, karena Yusuf Mansur, ini contoh-contoh yang jelas ya. Perumahan Kaisa Al Mansur yang jelas-jelas orang-orang sudah membayar DP ratusan juta ya, tapi kemudian mereka tidak memiliki rumah, lalu tiba-tiba mereka ingin memviralkan kasus itu, tiba-tiba Yusuf Mansur muncul nih, ingin mengganti rugi, yang mana dari sinilah kami menduga bahwa Yusuf Mansur juga terlibat. Tiba-tiba Yusuf Mansur muncul mau mengganti rugi katanya DP-DP yang sudah dibayarkan, tapi kenyataannya apa, teman-teman? Modusnya sama dengan yang lain, mengulur-ngulur waktu. Jadi orang-orang yang sudah membayar DP itu, misalkan 180 juta, dia baru bayar 20 juta, teman-teman. Itu pun 20 juta itu nggak dikasih langsung 20 juta, dicicil, teman-teman, selama bertahun-tahun. Kan ini mengulur-ngulur waktu. Dan itu terbukti, teman-teman. Dari kasus-kasus yang ada ini, yang sudah bergulir, sudah ada beberapa korban yang meninggal. Tentu ini kita hitung di dunia ya. Tentu ini kemudian dia lepas. Ya memang ada pengadilan akhirat, tapi ini yang kita maksud. Kita berusaha dulu untuk memperjuangkan hak-hak kita di dunia, teman-teman. Kalau memang tidak bisa ya, mau bagaimana lagi, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Tapi itu terakhir kalau bagi saya, teman-teman. Intinya apa? Intinya saya buat video ini untuk kemudian merefresh pikiran kita, merefresh otak kita bahwa ada apa dengan Yusuf Mansur, Jody Bratosuseno, warung Stick and Stick, dan kasus-kasus dia yang sampai hari ini masih mangkrak, teman-teman. Kita melihat akan ada pengumuman dari hakim untuk kasus Ibu Ilis, korban investasi batubara, kurang lebih senilai 250 juta kerugiannya ya. Tuntutannya kurang lebih kalau tidak salah 5 miliaran lah.
Ya karena di situ ada hitungan janji persenan per bulan dari investasi 250 juta itu sudah jelas itu hitungannya teman-teman. Karena Yusuf Mansur, BMT Darussalam dan PT Ade Pantar Perkasa memang menjanjikan seperti itu gitu. Pemasukan atau income per bulannya gitu sekian persen, kalau nggak 10% 11% dari 250 juta ya dihitunglah dari 2009 sampai 2024 ya jelas miliaran teman-teman. Karena begini teman-teman, orang menginvestasikan duitnya jelas ingin kemudian menghasilkan uang, bukan seperti meminjamkan duit. Jadi kalau misalkan kayak korban-korban Hotel City yang kemudian berinvestasi di tahun 2012, 2013 10 juta dan dikembalikan hari ini, itu sebenarnya dirugikan mereka teman-teman. Contoh, misalkan begini, contoh. Saya meminjam uang dari 2.000 orang, 10 juta per orang. Lalu kemudian 10 tahun kemudian saya kembalikan. Semua orang mau pakai sistem seperti itu teman-teman. Karena saya tidak usah ngapa-ngapain. Saya pinjam uang 10 juta ke setiap orang, kali 2.000 orang misalkan. Ini seperti cara main Hotel City. 1.000 orang lah taruhlah. Saya pinjam uang 10 juta ke 1.000 orang, lalu kemudian saya belikan tanah. 10 tahun kemudian tanah itu berapa nilai asetnya. Lalu kemudian saya jual. Saya kembalikan ke masing-masing orang ini dengan nilai yang sama. Tetap rugi yang dipinjamin duit. Karena nilai uang tadi itu menurun, sementara nilai tanah yang saya jual itu naik, properti naik. Apalagi ini tidak semua orang dikembalikan duitnya teman-teman. Hanya yang viral-viral saja. Makanya kenapa kemudian kami suarakan untuk memboikot warung Stick and Stick, tidak lebih dan tidak kurang adalah bentuk usaha kami untuk kemudian menekan Yusuf Mansur agar setidaknya bertanggung jawab kepada orang-orang yang kemudian sudah dia rugikan teman-teman. Hampir semua orang-orang yang kemudian diwawancarai oleh Pak Darso, baik saya ikut merekam atau tidak, itu tuh kemudian mengatakan bahwa mereka ikut berinvestasi di sana itu karena nama Yusuf Mansur. Mau dari masyarakat biasa sampai kemudian kaum akademisi yang punya pendidikan, yang punya titel, mereka semua berinvestasi karena nama Yusuf Mansur. Teman-teman tahu sendiri tentu bahwa nama Yusuf Mansur di waktu lalu itu sangat kondang sekali sebagai ustadz. Bahkan saya pernah bilang di salah satu video bahwa dulu saya adalah salah satu orang yang mengagumi Yusuf Mansur. Bahkan saya juluki Yusuf Mansur ini Utsman bin Affan-nya akhir zaman teman-teman. Tapi ternyata kenyataan berbanding terbalik teman-teman. Kenyataan kemudian membuktikannya terbalik bahwa orang ini hanya pandai berbicara di depan kamera, pandai berbicara di depan media. Tapi apa yang dikatakan itu bertolak belakang dengan kenyataan. Bukti aja sih. Ketika dia berkuar-kuar kemana-mana untuk kemudian meminta orang menjual warungnya, meminta orang untuk mensedekahkan asetnya satu-satunya, nolkan semua aset, rekening segala macam. Tapi dianya saja dituntut ganti rugi, dia tidak mau bertanggung jawab. Jangankan sedekah nolkan aset, ganti rugi saja orang-orang yang merasa dirugikan, dia tidak mau ganti teman-teman. Padahal kalau mau dibilang, dia harusnya itu sangat takut, sangat khawatir dengan hak-hak orang yang nyangkut ke dia. Karena gelar tokoh agamanya itu tadi teman-teman, bukan orang biasa. Dia terkenal bukan sebagai artis, bukan sebagai atlet, bukan sebagai tokoh politik, bukan, sebagai ustadz teman-teman. Harusnya dia yang paling sensitif ketika kemudian ada orang yang mengkritik dia tentang hak orang lain. Harusnya dia temui para korban-korban ini teman-teman. Tapi apa kenyataan yang terjadi? Tidak ada satupun. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada yang ditemui. Ini kan satu fakta yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu itu semuanya bohong besar bagi saya, omong kosong teman-teman. Semuanya kemudian hanya kayak remahan rengginang gitu, omongan yang tidak ada buktinya, omongan yang kemudian hanya kayak ujung kuku gitu. Karena sekali lagi saya katakan, jangankan menolkan asetnya, mengganti rugi duit para korban saja, yang itu kalau dibandingkan dengan harta dia itu masih kecil banget teman-teman. Tapi kenapa sih harus nunggu viral dulu? Harus nunggu korban-korban ini sibuk bolak-balik di pengadilan? Kenapa? Karena Yusuf Mansur memang bakhil, tidak seperti apa yang dia citrakan selama ini. Tidak. Jadi ketika Yusuf Mansur kemudian berbicara tentang sedekah di kemudian hari, itu omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong bagi saya. Menyuruh orang untuk, bukan, sekali lagi saya katakan, bukan sedekahnya yang kita salahkan, enggak. Tapi cara Yusuf Mansur menyampaikan, dia begitu mengiming-iming orang lain untuk kemudian sedekah habis-habisan, tapi dia sendiri tidak lakukan itu teman-teman.
Banyak cerita dari orang-orang yang saya temui, yang kita wawancarai, bercerita bahwa dia kesulitan setelah kemudian mempraktikkan ajaran Yusuf Mansur. Karena kenapa teman-teman? Karena itu bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk kemudian menyedekahkan semua aset kita. Lalu apa kemudian yang dimakan sama anak istri kita, ibu kita, orang tua kita apa? Boleh kita bersedekah memberi ke orang lain ya semampunya, seikhlasnya. Bukan kemudian kita memberikan semuanya hanya untuk kepentingan dunia. Sudahlah kita berikan semua, tapi di otak kita ini bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk mendapatkan 10 kali lipatnya, 700 kali lipatnya. Padahal itu hak prerogatif dari Allah untuk memberi kita apapun yang dia mau kasih ke kita. Bukan kita yang tentukan. Apakah kemudian angka matematis itu kita yang tentukan? Tentu tidak, teman-teman. Kita seperti mendahului ketentuan Allah. Inilah yang kemudian kami kritisi selama ini. Oke, di akhir video ini saya mau tegaskan sekali lagi bahwa alasan kami memboikot warung Stick and Stick, menelusuri Yusuf Mansur, warung Stick and Stick dan Jody Broto Seno, tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari Yusuf Mansur bahwa ini loh, Yusuf Mansur masih punya bisnis kuliner loh. Kok bisa-bisanya menggantikan duit korban susah sekali, padahal dia masih punya sumber penghasilan yang sangat fantastis. Yang dimana dia ceritakan bahwa karyawannya aja ribuan, bayar pajak aja ratusan juta per hari. Tapi kok mengembalikan hak-hak para korban aja susahnya minta ampun. Sementara di sisi lain, dia sering menggembar-gemborkan, mengkuar-kuarkan ke orang untuk kemudian bersedekah ekstrim. Kan ini satu kenyataan yang miris, menyedihkan sekaligus geli. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.